Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Kita masih berada pada pekan biasa yang keempat. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Mari sebelum kita memulai membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita akan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Bapa, terima kasih kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik, dan kami juga dapat menikmati hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk segala kasih dan kemurahan yang Tuhan beri. Kami hendak duduk diam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kuasailah hati dan budi kami agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Maka ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling ke tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat
dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini kita mengetahui, kita membaca, kita mendengar bahwa ada dua orang yang mendapatkan mukjizat dari Tuhan Yesus. Yang pertama, anak kepala rumah ibadat, anak dari Bapak Yairus, yang atas permintaan orang tuanya, anak yang sedang sakit ini mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yang kedua adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Atas inisiatifnya sendiri, atas imannya sendiri, dia percaya bahwa pada saat dia menjamah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Dan keduanya mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan. Mari kita merenungkan beberapa hal atas dua peristiwa ini. Yang pertama, Bapak Yairus maupun perempuan itu tahu kemana tujuan mereka untuk mendapatkan kesembuhan, pemulihan, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Maka kedua orang ini dengan penuh iman mendekat, meminta pada Yesus dan bahkan menjamah jubah Tuhan Yesus agar mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Yang kedua, iman memerlukan keberanian dan kemauan untuk bertindak. Demikian yang terjadi atas Bapak Yairus untuk kesembuhan anaknya dan atas perempuan yang sakit pendarahan. Iman itu mendorong keberaniannya untuk melakukan suatu tindakan nyata, yaitu datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus. Perempuan itu dengan keberanian datang, mendekat, dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Semua tindakan itu memerlukan keberanian, memerlukan kemauan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, untuk memohon pertolongan mukjizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, maka diperlukan ketetapan hati dan fokus untuk tetap memandang dan mencari Tuhan Yesus.
Seperti Bapak Yairus yang mungkin orang-orang dari rumahnya sudah mengatakan, tidak usah, anakmu sudah mati, tidak usah kamu pergi kepada Tuhan lagi. Atau perempuan itu yang di dalam kerumunan orang banyak berdesak-desakan, pasti dia mengalami kesulitan untuk melakukan hal itu. Tetapi dia tetap fokus. Mereka berdua tahu sasaran atau tujuan dari apa yang mereka lakukan adalah kepada Tuhan Yesus, mendekat pada Tuhan Yesus, menuju Tuhan Yesus. Maka fokus itulah yang tidak berubah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, maka mari kita merefleksikan hal ini juga di dalam kehidupan kita untuk meningkatkan, untuk semakin beriman, untuk mendekat kepada Tuhan. Maka diperlukan keberanian, diperlukan fokus diri untuk tetap memandang Tuhan Yesus. Maka apapun yang kita hadapi, kesulitan seperti apapun yang kita alami, bisa jadi sakit penyakit apapun yang kita sedang alami, kita fokus, kita minta kesembuhan kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, dan yakinlah tangan kasih Tuhan akan terulur kepada kita, akan menolong, menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang semakin teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, dan fokus untuk selalu mencari Tuhan. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita melaksanakan aktivitas kita, dan kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih Tuhan, agar semua hal yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sampai berjumpa kembali dalam Doremi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.